selama kurang lebih 78 tahun. Dan pada tahun 2024 ini nanti masuk usia yang ke-79. Pembacaan teks proklamasi pada upacara kenegaraan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan beberapa radius kilometer dari tempat naskah proklamasi dirumuskan, dan naskah proklamasi itu pertama kali dibacakan. Nah, pada usia kemerdekaan yang ke-79 ini nanti, teks proklamasi ini akan dibacakan di IKN, di Kalimantan sana. Yang jauh dari tempat dirumuskan dan pertama kali teks proklamasi dibacakan. Pada bulan Oktober 2024 ini nanti, jabatan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir. 2 periode atau 10 tahun Pak Jokowi telah membawa Republik ini dalam sebuah perubahan. Di era Pak Jokowi ada yang namanya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Lalu jalan tol Trans Pulau Jawa juga tembus dari Banten sampai Jawa Timur. Namun di sisi lain juga ada sejarah-sejarah kontroversi yang ditorehkan oleh Pak Jokowi, terutama yang berkaitan dengan konstitusi. Yang diantaranya adalah Undang-Undang Omnibus Law. Sampai hari ini undang-undang tersebut masih menjadi kontroversi, bahkan sering menjadi salah satu tema demonstrasi baik itu mahasiswa maupun kelompok buruh. Karena pada undang-undang tersebut dinilai ada pasal-pasal yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, terutama kaum buruh. Ribuan buruh menggelar aksi di depan Patung Kuda Jakarta bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Rabu siang. Terdapat 3 tuntutan utama yang diserukan, yaitu mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, menghapus outsourcing, dan menolak upah murah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebutkan upah murah menjadi salah satu dampak dari berlakunya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Saat ini kenaikan upah akibat Omnibus Law hanya 1,58%. Said menambahkan kenaikan upah tak layak bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota industri lain seperti Bekasi, Tangerang, dan Karawang. Ia menilai upah buruh di Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja dan Laos, di mana kedua negara tersebut belum lama merdeka. Sementara jika dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura, upah buruh Indonesia berada jauh di bawahnya. Buruh yang didirikan Serikat Buruh mengangkat isu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang kedua, kami menamakan diri HOSTUM, HOS hapus outsourcing, TUM tolak upah murah. Isu ini sudah menjadi isu tahunan dalam 5 tahun terakhir. Lalu konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa diikuti oleh usia di bawah 40 tahun. Yang ini berujung pada majunya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada saat itu ya, dan terpilih menjadi wakil presiden. Pemirsa, putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan kepala daerah bisa menjadi capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun tidak hanya menuai sorotan negatif dari publik tapi juga internal MK sendiri. Hakim Konstitusi Arief Hidayat lantang menyatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja lantaran ada kekuasaan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Sebelumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga mengungkap ada hakim konstitusi yang terlalu bernafsu cepat memutuskan gugatan usia capres-cawapres. Pada saat aturan ini diketuk oleh MK, Mahkamah Konstitusi, pada saat itu yang jadi ketua MK adalah adik ipar dari Pak Jokowi, yaitu
paman iparnya Mas Gibran Rakabuming. Lalu yang tidak kalah menarik adalah sejarah tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama kurang lebih 78 tahun dan pada tahun 2024 ini nanti masuk usia yang ke-79. Pembacaan teks proklamasi pada upacara kenegaraan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan beberapa radius kilometer dari tempat naskah proklamasi dirumuskan, dan naskah proklamasi itu pertama kali dibacakan. Nah, pada usia kemerdekaan yang ke-79 ini nanti, teks proklamasi ini akan dibacakan di IKN, di Kalimantan sana. Yang jauh dari tempat dirumuskan dan pertama kali teks proklamasi dibacakan. Teks proklamasi ini dirumuskan di Jalan Imam Bonjol nomor 1, yang saat itu rumah tersebut adalah rumah salah seorang perwira Jepang, perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maida, yang pada saat itu Laksamana Maida ini sangat mengapresiasi pergerakan para pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan. Saat itu memang kita masih dalam kekuasaan Jepang. Lalu teks proklamasi itu dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Memang sebelumnya teks proklamasi itu akan dibacakan di lapangan Ikada atau saat ini kawasan Monas depan Istana Negara, tetapi karena faktor keamanan yang saat itu tidak kondusif, naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau di halaman rumah Bung Karno ya kala itu. Begitupun pengibaran Sang Saka Merah Putih yang saat itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, yang pertama kali dikibarkan saat pembacaan teks proklamasi yang saat ini menjadi bendera pusaka. Dalam setiap tahunnya pada upacara kenegaraan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan tak jauh dari tempat pertama kali bendera itu dikibarkan. Dan saat ini pada hari ulang tahun ke-79 dilakukan di IKN.